Wih, Wih. luar biasa ini. Ini kalau ditebusin saya tambah stres. Sebetulnya tadi yang Mas Pam obrolkan gitu masih sebatas ini AI dan manusia, Iya. kan? Iya. Padahal saat ini yang terjadi itu sudah AI antara AI. AI itu kan kadang-kadang komentar gitu. Kita hanya pengennya mikir dilangi dong ya. Nah, terus dia duwe ide karena banyak serapannya. Ya kan mikir tok enggak keren nih rambutnya rada putih sithik tiba-tiba keluar. Karena dia punya serapan ada uban putihnya gitu. Ke depan kalau tentang AI secara umum kayak gitu, ini mengerikan memang. Ya, saya keluarga bahasa mengerikan karena Iya. ada di mengerikan di pas kemarin di bulan kemarin kalau nggak salah pemberian Nobel kan, tahun kemarin sorry, pemberian Nobel itu kan ada si Geoffrey Hinton. Oh iya, Ya. Nah, Geoffrey Hinton itu kan juga salah satu godfather-nya AI. Dia ngerti era modern itu gitu. Dia sendiri bilang ini tentang kemungkinan masa depan tadi dari AI bahwa dia akan lebih cerdas dari kita. Iya. Dibandingkan dengan apa kemajuan teknologi yang lain. Kalau yang teknologi yang lain ini kan nggak punya kemampuan menyerap biasanya. Ya. Hanya menyimpan, tapi nggak menyerap. Tapi AI ini begitu dihidupkan di situ apapun itu dia serap. Gitu. Baik tadi kalau misalkan karyanya Mas Kasan kan bergerak by cloud ya, kan ada yang harus dicekoki dulu. Ya. Tapi kan intinya sama, baik yang online maupun yang offline, dia menyerap kembali ke kesadaran di manusia sendiri akan memperlakukan AI ini sebagai tools atau Tuhan kita. Mas Kasan membuat karya itu dengan AI. AI bergerak karena distimulus oleh manusia yang namanya Kasan. Kalau nggak ada stimulus itu, serapan itu kan menggunung beku. Halo Sobat Lensa, kita berjumpa lagi lewat podcast fotografi Radar Jogja dan ini udah masuk ke episode ke-5. Oke, yang kita bahas kali ini adalah tentang Artificial Intelligence atau AI. Kalau diplesetkan menjadi apa Mas Om? Akal imitasi. Akal imitasi. Iya. Dan memang banyak bahasan, diskusi, obrolan tentang AI ini mulai dari ketika AI ditemukan, ketika tahun, kalau nggak salah tahun 56, saat itu muncul pada saat konferensi di Dartmouth College di Amerika Serikat, dan waktu itu beberapa tokoh ilmuwan, salah satunya John McCarthy, itu memperkenalkan tentang AI ini, dan diyakini pada saat itulah nama AI atau Artificial Intelligence ini mulai diperkenalkan di dunia dan berlangsung sampai pertengahan abad 20. Nah, mulai berkembang pesat dan hingga saat ini makhluk yang satu ini tetap menjadi kontroversi. Ada yang pro, ada yang kontra. Dan bahkan AI ini dianggap menjadi salah satu tersangka yang menjadikan kondisi jurnalisme bahkan di dunia ya itu menjadi seperti sekarang. Nah, dalam obrolan kali ini kita akan membahas tentang AI dan tentunya sudah hadir dua sobat kita, pewarta foto dari Pewarta Foto Indonesia Jogja, PV Jogja. Yang pertama Mas Kurdi. Mas Kasan Kurdi, mohon maaf. Mas Kasan Kurdi. Beliau wartawan foto senior dan sekarang lebih banyak di proyek-proyek video, dan proyek video beliau yang paling fenomenal adalah Before You Eat. Tentu Sobat Lensa sudah pernah lihat
film beliau, karya beliau luar biasa. Dan prestasi beliau ini untuk dalam hal foto dan video. Foto pernah ya internasional ya, ya di Pakistan kalau nggak salah, penghargaan dari penghargaan dari Asosiasi Fotografi Pakistan. Iya, itu, dan juga beliau juga menggarap beberapa proyek-proyek film dokumenter yang luar biasa. Dan narasumber berikutnya adalah Mas Pamungkas, Mas P. Iya, Mas P. Mas P ini sebagai pendidik, pengajar atau dosen fotografi di Institut Seni Indonesia Jogja, ISI Jogja, dan kehadiran Mas P di studio kali ini bisa dibilang reuni ya. Iya, reuni karena beliau dulu pernah menjadi pewarta foto, belum radar ya? Radar. Sudah radar. Oh ya, radar Radar. Jogja ya, ngawali bahkan sebelum radar Jogja, Jawa Pos Jogja ya. Jateng Pos. Jateng dulu Pos. Mas Iwa. Oh Mas Iwa. Saya gantiin Mas Iwa. Oh gitu. Iya. Dia redaktor saya, terus saya disuruh foto. Iya. Oke. Memang ya ini ya problematika atau kontroversi yang nggak tahu, nanti kita akan bahas apakah AI ini kita bahas dari sisi negatifnya atau positifnya atau dua-duanya. Dan saya kira AI ini sebuah ini ya Mas, keniscayaan sejarah ya. Ya. Kehadiran ini ya. Oke, sebelum ngomong tentang AI, Mas Kasan ini sedang lagi pameran, yaitu bertajuk Manufacture Truth yang berlangsung tanggal 10 kemarin sampai dengan apa? Dari tanggal 14, mohon maaf, 14 sampai tanggal 23. Jadi masih ada kesempatan Sobat Lensa untuk hadir di pameran di Ruang Mes 56 di Jalan Mangkuyudan. Oke. Jangan sampai lupa ya, karena ini nanti kita cocok dengan bahasan kita kali ini. Nah, sebelum masuk ke AI, saya ingin tahu nih ke beliau berdua, Mas Kasan dan Mas Pam, apa aktivitas sekarang yang tengah dilakukan selain sebagai anggota PFI Jogja? Ya. Ya. Siapa dulu? Jenengan saya. Oh. Aktivitas saya ya cuma ngopi-ngopi sih, ngopi udut Ya. Tapi ya selain ngajar, ya paling kumpul-kumpul dengan teman-teman PFI ya. Ya. Sama kumpul ke teman-teman yang kiri-huri. Oke. Iya. Kalau Mas Kasan, proyek yang saat ini lagi di ini? Proyek yang saya lakukan sekarang itu yang penting madang. Penting wadah. Oke. Jadi ya ada beberapa proyek video. Iya. Jadi ya ada satu kemarin bikin profil video. Iya. Yang ke depan ini minggu ke depan itu nanti ada film. Iya. Ya, film dokumenter. Oke. Berarti Mas Kasan sekarang lebih senang disebut fotografer atau videografer? Saya ini media production. Media production, profesional multimedia production. Oke, berarti pas banget nih. Pas banget dengan bahasan kita. Mas Kasan, Mas Kasan setuju nggak sih AI ini dianggap tanda kutip ya musuh dari berbagai aspek, baik itu dunia jurnalisme, bahkan seni juga. Banyak sekali konten-konten kreator, termasuk ponakan saya, itu yang dulu langganan membuat lulusan isi juga, membuat game, kartun game ya, ini turun drastis. Jadi kedua tahun terakhir turun drastis karena sudah diambil alih oleh AI. Mas Hasan, ya ini AI itu sangat luas. Pertama itu tapi kita hari ini membahas tentang generative AI yang khusus untuk visual ya. Visual, foto, video, Ya, kartun ya. Untuk itu kalau dari saya sih ini sebuah perkembangan zaman, perkembangan peradaban, perkembangan teknologi yang
niscaya kita hindari. Tidak bisa kita hindari. Tidak bisa kita hindari. Jadi keniscayaan tadi. Jadi ya kita harus menyesuaikan diri tepatnya dengan kehadiran AI ini. Dan ini sebetulnya versi agak tidak serius ya, tapi ada bukti-buktinya. Maksudnya gini, ini terjadi sebetulnya karena internet juga, perkembangan internet. Diawali ya. Diawali. AI itu kalau nggak ada internet Ya bodoh. Udah selesai. Iya. Gitu. Karena Ya pinter tapi dangkal, pelan-pelan, tergantung sangat pemakai. Ya. Karena data dari seluruh dunia bisa ngumpul itu kan karena internet. Iya, benar. Nah, dan menariknya lagi gitu, kalau ditarik ke belakang kayak gitu, internet itu sebuah anomali peradaban manusia. Karena apa? Tidak ada satupun peramal-peramal dunia yang dulu-dulu kayak gitu. Misalnya siapa? Yang Rusia itu misalnya. Baba siapa itu. Tapi tidak ada satupun peramal dunia yang meramalkan kehadirannya internet. Itu menarik. Kalau dilihat dari situ. Jadi bagi saya, menurut saya itu kehadiran internet itu anomali peradaban manusia. Termasuk Jayabaya lolos ya. Lolos. Termasuk Jayabaya lolos. Iya. Nah, ketika ini sebuah anomali, makanya unpredictable perkembangan berikutnya itu. Yang kita dalam waktu 30 tahun terakhir ya gitu. Perkembangan internet sangat cepat dan wow, kayak gitulah. Kalau karena unpredictable tadi, termasuk kehadiran AI sekarang ini. Unpredictable berarti banyak sekali orang yang tergagap-gagap ya? Pasti tergagap-gagap ya. Karena tiba-tiba, bisa seperti ini, bisa seperti itu, gitu. Ada kemungkinan itu muncul. Yang itu terjadi setelah kita menemukan sesuatu, ini ada kemungkinan seperti ini, kayak gitu. Yaitu AI pun akan seperti itu, kayak gitu. Akhirnya kita memang tidak siap dengan kehadirannya, karena ini eksponensial, sedangkan kita belajar itu kan deret ukur. Sedangkan yang naik tangga. Kalau balik kondo, sementara iki akrobat ki. Itu mustahil kalau kita melawannya kayak gitu. Mustahil untuk melawan. Berarti harusnya adaptasi. Oke. Gitu. Memahami. Oke. Kalau sebagai pendidik, ini kan juga dunia kampus ini kan ngomong adaptif ya. Itu kan harus juga adaptif terhadap perkembangan zaman. Gimana Mas? Ya sama ya, kita harus adaptif ya. Maksudnya begini, kalau kita merunut di sejarah-sejarah itu, kan sudah terbukti. Artinya ketika awal ya seperti yang dibilang oleh Mas Kasan tadi, kita ada pengalaman kegagapan itu. Misalkan di dunia seni dulu ketika masih ada seni lukis realis, portret, begitu keluar fotografi, limbung. Ada kegagapan, bahkan painting is dead gitu. Itu cukup terkenal gitu. Lukisan mati nih gara-gara fotografi. Tapi kan pada perjalanannya kan berdiri sendiri-sendiri, menemukan jalannya sendiri gitu. Nah itu kan artinya sebenarnya bukan kemudian menemukan jalan sendiri itu ya sudah begitu adanya, enggak juga. Itu tergantung dari para manusianya yang ada di situ gitu. Kalau kemudian dulu kala misalkan kita berandai-andai gitu ya, karena kalau tadi di awal Mas Kasan internet itu saya pengen mencoba di visual yang lain, yang rodok manual, karena saya bukan penganut akun media maya gitu. Kalau misalkan para seni rupa dulu itu menganggapnya itu fotografi awalnya menjadi lawan dan kemudian tidak merawat lukisan ini, kemungkinan memang hilang. Gitu. Artinya ini tergantung manusia masing-masing untuk menjaga apakah memang perlu dijaga atau mau dimusnahkan dan berpindah tempat gitu.
Nah, kebetulan dunia seni rupa memilih menjaga. Iya. Fotografi juga menjaga tidak menyerang. Artinya kemudian menemukan jalannya masing-masing. Gitu. Iya. Nah, begitupun kalau AI ini ya, itu tadi adaptif, perlu memahami, tapi juga kemudian kita harus juga berpikir bahwa ini keperuntukannya bagaimana. Sebenarnya lebih ke sana, artinya penyadaran-penyadaran penting gitu. Kalau bahasa umum itu sering ngomong gini loh biasanya. Pisau itu kan tajam, tapi tergantung sapa sing nganggo kan. Iya. Pisau di tangan tukang masak ya jadi Masakan. Indofood. Iya. Tapi itu di tangan kriminal ya masuk penjara, jadi mesin pembunuh yang saat nah, kira-kira gitulah. AI ini saya pikir juga begitu. Artinya dengan segala kedikdayaannya, dengan akrobat, dia begitu jadi program dalam waktu 1 detik dia sudah mengalahkan skill dalam tanda kutip. Iya. Itu apakah akan dibiarkan begitu atau memang akan dikelola etiknya yang menggunakan itu kan sebenarnya tergantung kita. Tuh, kira-kira gitu. Kalau secara dunia pendidikan pasti apapun dunia jahat aja kita pelajari, apalagi yang AI ini punya potensi yang bagus. Iya. Pendidikan itu kan dunia jahat, dunia benar, itu bareng-bareng dilihat gitu kan, sehingga kemudian orang yang belajar itu bisa tahu bukan didoktrin gitu. Oh, yang ini salah itu kan bukan karena faktor doktrin sebenarnya. Tapi manusia diajak berpikir bahwa yang ini salah, itu kan karena belajar juga. Contohnya sama sih. AI ini kita juga harusnya berpikirnya sama gitu. Iya. Kira-kira gitu. Jadi mendudukkan AI pada peruntukannya apa itu? Peruntukannya. Oh iya. Karena kalau kita sudah, ya paling tidak meskipun nggak mahir memahami itu, ketika kita bisa pun yang akan mengendalikan kan bukan artificialnya, tapi kan originalnya gitu. Artinya ini memang tools nih. Jangan sampai kemudian untuk bisa memahami itu agar akselerasinya lebih cepat. Gitu. Tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu. Ketika dulu zaman pertama kali fotografi ada, terus dunia seni rupa ngomong seni rupa mati, kemudian begitupun di dunia fotografi masuk dunia digital dengan Photoshopnya, terus fotografi manual mati nih gitu. Apakah kemudian dengan AI ini kita akan mempunyai paradigma yang sama, artinya kita akan mengulang-ulang kapan pintere gitu. Nah, sebaiknya nggak gitulah. Kita ini dunia baru yang memang pesat berkembang, akan bermanfaat bagi manusia kalau bisa digunakan dengan baik. Kira-kira gitu. Kayak nuklir berarti ya. Ya sih, secara fisik persis itu ya. Iya. Oke, Mas Kasan, tadi kan di awal kita ngomong AI ini banyak akrobatnya. Eksponensial Ya, menjadikan kebanyakan orang tergagap-gagap. Habis ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Dan ini semua aspek, kita ngomong produk visual, teks, ini kena semua. Video, foto. Nah, sebenarnya sih apa sih yang esensi ya, yang perlu diperhatikan dalam perkembangan AI ini agar tidak terlalu kalau saya ngomong tidak terlalu merusak ekosistem visual yang sekarang sudah terbangun ini. Oke. Jadi yang pertama harus kita sadari itu bahwa AI ini diciptakan itu hanya ada 2 alasan di belakangnya. Jadi alasan ekonomi dan alasan politik. Sebetulnya akan bermuara di situ. AI ini ada itu. Jadi ekonomi dan politik. Nah, gitu. Nah, ketika kita menyadari hal-hal itu, di 2 hal itu, sebetulnya kita sudah meraba sedikit batas. Batas ke depan itu mau dibuat seperti apa sih? Kita mau beradaptasi seperti apa? Sebetulnya itu. Jadi kita bisa melihat perkembangan AI dengan batas-batas itu tadi. Ekonomi dan politik. Ini arahnya kemana ini? Atau kita buat masyarakat menyadari yang seperti apa. Jadi, ini kalau seperti ini motifnya ekonomi ini seperti ini motifnya politik. Ya, karena
kita tahu sekarang media sosial itu yang menarik di media sosial akhir-akhir ini ya, di beberapa tahun terakhir itu lebih banyak orang mempunyai akun media sosial itu hanya untuk melihat akun yang lain, tapi tidak memperlakukan media sosial sebagai medianya, maksudnya tempat berekspresi, beropini atau apapun. Ya. Nah, itu yang akan ke depan menurut saya akan menjadi masalah, karena konten-konten yang membuat konten itu akhirnya yang di belakangnya ada motif ekonomi sama politik tadi, kayak gitu. Dan itu sangat dimungkinkan ada niat Sangat, jahat. sangat. Jadi ada kemungkinan dua hal itu. Nah, ketika banyak orang ya itu hanya menjadi follower dan memakai akun media sosial hanya untuk melihat akun yang lain, tapi dia tidak mengisinya, otomatis secara global ya gitu, baik mikro maupun makro itu akan ke drive ke dua hal tadi. Oke. Itu. Nah, lebih parahnya lagi kayak gitu, nanti ke depannya AI ini yang akan menggantikan untuk mengisi konten secara otomatis. Jadi sudah bukan orang lagi itu. Itu kan masalah ke depannya kalau saya pikir. Jadi saya itu mengamati kemarin ketika Pak Prabowo, presiden kita itu mengumumkan efisiensi. Nah, saya mengikuti Twitter. Nah, pada habis pengumuman efisiensi itu beberapa minggu kemudian ya gitu, Twitter tuh berlaku aneh dalam tanda kutip. Jadi biasanya ada kejadian sesuatu kayak gitu kan langsung trending, dan trendingnya bisa berhari-hari ya gitu, jam minimal lah itu. Nah, setelah pengumuman efisiensi itu, Twitter itu bisa berlaku normal sebetulnya, tapi jadi aneh dari kebiasaan. Jadi nggak ada yang bisa trending selama jam-jaman, terus ganti kayak gitu. Kemudian saya amati lagi di akun-akun besar kayak gitu yang followernya banyak, ternyata dia tidak posting tentang sesuatu yang terjadi. Saat itu ada demo-demo banyak kan, ternyata mereka tidak posting kayak gitu. Saya simpulkan sebetulnya yang posting itu dari buzzer-buzzer. Terus akun-akun besar ini hanya mengikuti, memantau, menumpang, ngambil sesuatu yang sesuai, yang biar dia juga naik. Nah, ketika buzzer ini berhenti, dia juga tidak mengambil alih. Gitu. Dia cuman ikut numpang naik aja sebetulnya. Kebanyakan seperti itu. Ya karena yang yang akun-akun besar ini motifnya tadi kebanyakan ekonomi. Followernya biar tambah, subscribernya biar tambah, semacam itu. Jadi sebetulnya bukan menaikkan isu dia sebetulnya untuk nyari itu motifnya. Nah, saat itu ada demo, saya lihat video-video yang beredar gitu, banyak mahasiswa, teman-teman mahasiswa ini memegang handphone, sangat banyak gitu kan? Tetapi yang posting di media sosial saya bilang bisa 0 kayak gitu, maksudnya dari persentase ribuan kayak gitu, media sosial cuman baik di TikTok maupun Twitter itu sedikit ya gitu. Itu balik lagi ke obrolan saya tadi. Jadi banyakkan pemegang akun ini, yang punya akun ini hanya untuk melihat akun lain, bukan untuk posting opininya kayak gitu. Itu yang menurut saya akan kenapa di Indonesia itu sangat mudah di-drive oleh buzzer. Artinya proses sosialisasi yang harusnya namanya juga medsos, media sosial. Proses sosialisasinya nggak berjalan nih di dunia maya. Nah, hal-hal seperti ini yang saya ceritakan tadi itu sangat mudah digantikan dengan AI. Itu masalah. Baik nanti di jurnalistik maupun yang lain. Ketika situasinya seperti itu. Benar. Dan saya juga terjadi masalah, Mas Mam. Ketika saya melihat karya-karya
AI-nya Mas Kasan ini yang dipamerkan ini, saya nggak bisa membedakan. Sampai ruang tajam, depth of field apa itu udah sangat Ya, ini. ya bisa Natural. tidak sempurna. Natural banget. Natural, ya. Nah, Mas, langsung aja ke pameran. Apa misi yang dibawa dari pameran? Oh ya, berapa karya AI, terus misinya, Mas? Ada 22 karya 22 karya. yang itu saya buat murni dari prompt, bukan dengan referensi foto. Kan ada AI yang bisa menggunakan referensi. Iya. Bahan bakarnya foto enggak ya? Juga murni prompt. Oke. Gitu. Jadi sedikit background ke belakang kayak gitu. Saya mengikuti AI untuk visual ini, generate image ini dari awalnya Midjourney sekitar 3 tahun yang lalu. Iya. Tapi saat itu ya karena dia keluar kayak gitu saya coba, ternyata bagi saya seorang jurnalis dan dokumenter kayak gitu masih jauh dari reality hasilnya itu. Terus akhirnya saat itu saya lebih bermain-main dari Midjourney itu untuk membuat lukisan. Oke. Karena hasilnya lebih mendekati kalau itu. Ya, lebih realis. Lebih realis sebagai lukisan kayak gitu. Tapi kalau untuk mendekati foto kayak gitu masih jauh. Ya, realistiknya masih Ketinggalan. teksturnya belum ketemu. Masih Teksturnya. tatapan mata kosong, membuat ekspresi itu susah kayak gitu. Istilahnya foto tanpa jiwa. Betul, seperti itu. Terus ya karena mentok ya saat itu gratisan, dan gratisan habis, saya langganan per bulan ya gitu. Akhirnya utak-atik udah sampai puas lah ibaratnya, udah cuman sampai segitu kayak gitu. Udah tak tinggal. Terus kemudian ChatGPT keluar, kayak ngikuti ChatGPT, sejauh mana ChatGPT ya gitu. Terus kemudian ya beberapa AI visual lainnya juga keluar kayak gitu, saya coba tapi belum realis, makanya nggak tertarik. Dan kemudian di bulan September itu Agustus sebetulnya Google itu mengeluarkan project Astra yang di bawahnya ada image effect, video effect, musik effect kayak gitulah. Itu AI generatifnya dari Google. Kalau yang video itu VO, kalau yang foto untuk still, untuk image still kayak gitu, itu disebutnya Imagen 3 ya gitu. Nah, itu sebenarnya dia sudah beberapa tahun sebelumnya sempat dipublish, terus ditutup lagi, mungkin ada perbaikan, terus kemudian dipublish lagi. Tapi sampai hari ini masih semacam beta rilis dari Google itu. Jadi masih di bawah Google Lab. Jadi ya dia masih uji coba sebetulnya. Ngumpulin data atau ngumpulin prompt, orang seluruh dunia itu bikin prompt seperti apa sih, dipelajari juga. Nah, ketika saya mencoba itu di bulan September, jadi sekitar 1 bulan setelah Google rilis, kalau ini gila ini. Sudah sangat realis ya gitu kan. Nah, itu saya otak-atik dengan, ya saya sudah membuat ribuan gambar kayak gitu. Terus kemudian di bulan Desember ya, Desember saya posting di Desember 2024. Itu saya posting di sosial media, di akun Instagram saya. Iya. Tak posting. Dan itu langsung geger. Gambar apa Mas? Jadi gambar ada 2 macam. Jadi ada orang, wanita kayak gitu di pasar tembakau kayak gitu. Ada seperti itu. Terus ada banjir. Jadi dengan angle-angle yang bercorak jurnalistik, foto jurnalistik. Saya bikin seperti itu. Nah, itu sudah geger itu, tapi saya di situ declare bahwa ini AI. saya buat dengan AI. Iya. Dan kemudian saya ketemu teman-teman mes kayak gitu, saya tunjukkan gambar-gambar yang lain, saya slideshow kayak gitu kan. Terus kemudian saya tanya ke teman-teman, ini ketika seperti ini ya gitu, kalian masih bisa membedakan ini
AI atau bukan. Mereka bilang ini sudah nggak bisa Nggak bisa, ya benar. seperti itu. Iya, contoh foto yang saya lihat itu urban farming. Itu ruang tajamnya benar-benar kayak kalau kita pakai 2,8, 5,6. Agak ngeblur gitu. Wih, luar biasa. Ini untuk foto ya. Belum kita ngomong untuk teks, untuk video. Mas, katanya di pameran itu ada ini ya. Mas Kasan ngasih ujian 1 foto atau 2 foto. Nah itu rencananya awalnya seperti itu. Saya pengen masang 1 foto untuk sosial eksperimen kayak gitulah. Tebak-tebak gambar. Jadi saya pengen saya pasang 1 foto asli kayak gitu. Tapi akhirnya setelah diskusi itu nggak jadilah. Nggak jadi saya pasang kayak gitu. Karena itu sudah cukup lah. Yang penting tujuan dari pameran itu sebetulnya tujuannya itu mewacanakan ini. Jadi pameran saya itu mungkin saya belum ada datanya, tapi maksudnya dari browsing saya kayak gitu, ini sebagai pameran image gambar yang dibuat dari AI yang dipamerkan di galeri yang pertama di Indonesia. Iya, kali pertama. Betul. Jadi saya ingin mewacanakan ini sebetulnya biar umum itu menyadari, ini AI untuk image itu sudah sedemikian jauh kayak gitu. Biar nanti ada reaksi berantainya ya. Iya. Semua membahas. Iya. Tujuannya seperti itu. Makanya di pameran ini juga kayak gitu. Sebetulnya saya membuat gambar-gambar yang ekstrim. Ya kemarin ada beberapa teman ketika datang terus balik ke saya, gambarnya nggak ekstrim. Maksudnya? Ya, yang dimaksud apa? Yang dia mau apa? Mau yang jurnalistik banget, yang seperti itu. Ya saya membuat gambar-gambar perang dan sebagainya ya. Tapi dari diskusi dengan teman-teman mes kayak gitu, kita nggak perlu menunjukkan ketika ibaratnya sebuah pisau tadi yang bisa buat motong sayuran dan bisa untuk membunuh orang, kita nggak perlu menunjukkan sana ya. Nggak usah ngasih contoh itu. Ya, kalau ngasih contoh itu sama aja kita mempublikasikan yang buruk tadi. Jadi kita berikan contoh yang baik aja. Mas Kasan, tentu kita masih segar diingatan ketika dulu foto paus dibuat AI, ada kelemahannya kalau nggak salah bagian jari ya. Betul. Itu. Nah, ke depan Mas, kan katanya kelemahan AI adalah cuma 1, dia tidak bernyawa. Nah, menurut Mas Kasan, ke depan apakah nyawa ini bisa di AI kan Mas? Terus dalam artian gini, apakah nanti ke depan AI ini akan hidup? Iya. Kalau secara image kayak gitu, generatif AI yang untuk image ini sudah mampu memberi kesan hidup di. Sudah ya. Sudah. Berarti nanti makin jadi di pameran saya itu ada kesan loh, tapi ada 2 foto. Kesan ya, kesan. Ada 2 foto yang menunjukkan itu. Jadi kenapa foto itu dipasang di pameran saya? Itu untuk menunjukkan tentang ekspresi dan gestur hidup tadi. Benar. Itu saya pasang sengaja di situ. Dan itu mampu. Jadi yang membuat nanti akan lebih umum itu bingung kayak gitu ya. Itu karena mampu. Dan ke depan kalau tentang AI secara umum kayak gitu, ini mengerikan memang. Ya, saya keluarga bahasa mengerikan karena ada di pas kemarin, di bulan kemarin kalau nggak salah, pemberian Nobel kan, tahun kemarin pemberian Nobel itu kan ada si Geoffrey Hinton. Nah, Geoffrey Hinton itu kan juga salah satu godfather-nya AI. Dia ngerti era modern ini gitu. Dia sendiri bilang ini tentang kemungkinan masa depan tadi dari AI, bahwa
dia akan lebih cerdas dari kita, Iya. dan kemungkinan kedepannya kita tidak tahu juga kayak gitu. Dan tentang bahayanya dia sebutkan, ya, jadi itu kalau jatuh ke kekuasaan terus organisasi kriminal digunakan oleh itu, maka dalam waktu yang mendatang itu akan bisa ada virus baru, ada senjata baru yang mematikan. Jauh lebih mematikan dari nuklir dia. Ya, mungkin lebih efisien, efektif dan sebagainya kayak gitu. Jadi kan udah dicoba itu. Itu AI akan menemukan ini cara-caranya untuk membuat seperti itu. Jadi dia khawatir tentang itu. Nah, dia ngomong agak panjang kayak gitu. Di belakang itu dia menyadarkan gini, ini bukan science fiction lagi, jadi bukan fiksi ilmiah lagi. Iya. Itu akan terjadi. Ibarat secara Mas Kasan meyakini itu. tafsirnya seperti itu. Mas Kasan yakin itu akan terjadi. Yakin, karena contohnya ini, jadi di kita masih memahami bahwa kesadaran kita itu kan unlimited tentang kesadaran. Ya. Yang membedakan kita hidup sama Benar. yang tidak itu kan kesadaran. Ya. Kita berpikir bahwa kesadaran kita itu unlimited, tapi kalau menurut AI dengan data yang sangat banyak kayak gitu ya, dia mengumpulkan data yang sangat banyak. Sebetulnya dia sudah ada statistik bahwa setiap orang manusia yang hidup di dunia saat ini, Ya. rata-rata dalam hidupnya itu menggunakan kesadarannya berapa persen. Oh iya. Sebetulnya seperti itu. Sebetulnya iya. Jadi menurut AI itu ada batasnya. Yang ketika ngomong ada batasnya, saya yakin akan bisa dipelajari oleh AI untuk membuat kesadaran itu tadi. Iya. Mas Sam, Iya. kalau di uji kompetensi wartawan UKW, itu kan parameternya ada 3 aspek. Pengetahuan, skill, dan kesadaran. Ini kayaknya yang pengetahuan dan skill udah dibabat. Kesadaran ini ya berarti nanti akan bisa dijangkau oleh AI ya? Menurut saya seperti itu. Oke. Karena ya kita, akhirnya saya juga berpikir itu. Dalam keseharian saya itu, kesadaran saya pakai itu Berapa persen? itu masalah itu. Tapi mungkin gini juga Mas Kasan. Iya. Artinya kesadaran ini kan customized. Ya. Nah, Sikon ya. Iya, tergantung situ. mungkin bisa terjadi AI itu akan membentuk customize, cuma kemudian customize-nya ini proses itu akan tergantung dari yang mengcustom sebenarnya. Artinya kembali lagi kepada pengguna sebenarnya. Artinya apa yang berlimpah di AI itu kan dibandingkan dengan apa kemajuan teknologi yang lain. Kalau yang teknologi yang lain ini kan nggak punya kemampuan menyerap biasanya. Ya. Hanya menyimpan. Ya. Tapi nggak menyerap. Tapi AI ini begitu dihidupkan di situ apapun itu dia serap. Gitu. Baik tadi kalau misalkan karyanya Mas Kasan kan bergerak by cloud ya. Kan ada yang harus dicekoki dulu. Ya. Tapi kan intinya sama. Baik yang online maupun yang offline dia menyerap. Ya. Jadi sebenarnya kesadaran itu mungkin kembali lagi kepada tadi di awal saya ngomong berbicara sejarah itu, kembali ke kesadaran di manusia sendiri akan memperlakukan AI ini sebagai tools kita atau Tuhan kita. Mas, Ini persoalannya di situ sebenarnya ketika ngomong kesadaran itu ya. ya. Tapi ini agak kontradiktif juga ya. Jadi Mas Pam mengatakan AI itu tools ya. Iya. Just a tools. Iya. Iya. Bagi saya loh. Iya. Iya. Tapi yang kita obrolkan tadi, dia kayaknya udah menjangkau di semua, hampir di semua aspek. Nah, tools itu kan sama. Menjangkau di semua Termasuk tadi yang katakan Mas Pam tadi menyerap. aspek. Yang teknologi yang lain nggak bisa menyerap, tapi AI bisa menyerap. Bisa menyerap. Bahkan tadi di level kesadaran walaupun dengan terbatas. Ya. Bisa dijelaskan ini. Gini, dia menyerap. Toolsnya tadi apa? Iya. Bedanya apa? Toolsnya itu karena dia nggak akan bergerak aktif ketika nggak direspon, nggak di stimulus.
oleh orang yang melakukan. melakukan. Ya kan? Mas Kasan membuat karya itu dengan AI. AI bergerak karena distimulus oleh manusia yang namanya Kasan. Kalau nggak ada stimulus itu, serapan itu kan menggunung beku. Nah, berarti tergantung Mas Kasan atau orang yang melakukan AI kan? Itu persis. Menurut saya sih begitu ya. Gitu. Ya. Saya paham Jadi, yang dimaksud. iya, artinya ini. misalnya gini. Yang saya maksud misalkan yang lain itu menyimpan aja. Itu kayak sekarang gini lah, kayak remote itu. Kan sekarang ada mobil yang bisa berjalan sendiri gitu. Yeah. Kalau dulu kan mobil itu ada perlengkapan, tapi kalau nggak ada manusia nyetirnya, itu kan yang nggak berjalan dan nggak belok. Ya kan? Iya. Nah sekarang sudah ada remote-nya, dia bisa jalan sendiri. Tapi jalan sendiri ini kan ada perintah. Iya. Nah, bayangan saya analoginya AI itu. Gini loh Mas, kalau saya membayangkan, Mas Pam tadi ngomong just a tool, AI. Iya. Bayangan saya itu ibarat Photoshop. Yang hanya bisa misal ya, ngilangin mic, ya sudah. Iya. Mic-nya hilang. Iya. Udah. Tapi tidak bisa membuat sesuatu foto itu hidup. Nah, saya nggak tahu ya, ini tantangan berat Iya. bagi pendidik. Iya. Mas Pam, Gini. bagaimana menekankan itu ke mahasiswanya? Kalau itu sih, kalau masalah di pendidik kayaknya beda soal lagi ya. Ya. Artinya beda soal lagi, artinya begini. Di pendidikan itu kan tetap ada koridor-koridor. Iya. Attitude itu penting, meskipun bahasa klasik itu ada menyatakan adab lebih baik dari ilmu gitu kan. Tapi itu nggak banyak juga di pendidikan yang nggak beradab juga kan. Iya. Tapi kan kembali lagi bahwa yang namanya tadi itu kesadaran contoh Photoshop itu, karena kan dia sifatnya itu kan hanya menyimpan gitu. Sementara ini dia punya daya serap tinggi, sehingga kadang-kadang keminter. AI itu kan kadang-kadang keminter gitu. Kita hanya pengennya mikir dihilangi dong. Iya. Terus dia dua ide karena banyak serapannya. Iya. Wah, kita nek mikir tok nggak keren nih, rambutnya rada putih sidik tiba-tiba keluar. Oh iya. Karena dia punya serapan, ada uban putihnya gitu. Lewat algoritma. Iya. Itu loh. Nah, mungkin hal-hal yang berjalan sendiri-sendiri itu kemudian tugas penggunanya lah yang kemudian bisa membijakinya. Karena kadang-kadang begini, yang terjadi itu kayak kita punya sifat ekspresivitas ya, punya sifat-sifat ekspresif. Berarti kayak kita naik motor. Naik motor kan secara prosedural kan pakai helm, pakai jaket, jalan pinggir. Tapi ngepot sidik itu kan salah misalnya. Tapi karena kita punya jiwa ekspresifnya, ngepot itu keren nih. Iya. Padahal awalnya mau jatuh, tapi terus dicoba terus gitu. Nah akhirnya lihai. Nah AI kan sama sebenarnya kayak gitu juga gitu. Iya. Mungkin dia ngilangin coba dikit saya. Udah. Kok kita ngomong, oh keren ini. Dicoba masukin, ditambahi lagi serapan-serapan itu sehingga semakin menggila gitu. Bisa jadi tadi yang disampaikan Mas Kasan dan Mas Kasan sepakat bahwa nantinya ada bisa bernyawa itu bisa jadi, tapi tetap maya ya. Yang mengkhawatirkan sebenarnya kalau itu berlaku fisik, misalkan kemudian robot. Memang sangat serba nyawa, duit aja duit maya, nggak ada wujudnya kan? Itu kan nanti persoalan. Tapi ini saya cerita dengan perkembangan terakhir kayak gitu ya, dengan AI ya gitu. Si Hansen siapa? Nvidia, Hansen, lupa belakangnya. Yang pemiliknya Nvidia. Nvidia ya. Itu kan sedang mengembangkan ke physical AI. Jadi ketika ngomong physical AI ya otomatis itu akan memperhitungkan tentang panca indera. Kan seperti itu. Tapi sebelum physical AI ini kan saat ini sedang dikembangkan namanya Artificial General Intelligence. Jadi kecerdasan umum buatan. Jadi akan dibuat lebih mirip dengan manusia. Kalau yang tadi kan kita masih generatif AI yang mengerjakan hal-hal khusus. Nah ini dibuat umum. Jadi seperti manusia kita ini akan
bisa merespon lingkungan ya gitu. Nah, sebetulnya tadi yang Mas Pam obrolkan gitu masih sebatas ini AI dan manusia. Iya. Kan? Iya. Padahal saat ini yang terjadi itu sudah AI antara AI. Jadi Iya. misalnya mobilnya Tesla, Ya. itu kan merespon dengan mobil-mobil analog. Ya. Tapi ketika ada mobil Tesla yang lain, kan juga merespon, Iya. Saling menyerap. saling merespon kayak gitu. Iya. Nah, mesin-mesin AI tadi yang termasuk generatif AI yang image tadi, Image. itu juga akan seperti itu ke depan. Karena ada generatif AI yang khusus bisa membuat word, bisa membuat konten. Dia dan didesain untuk merespon situasi sosial media misalnya gitu. Iya. Dan otomatis akan menggunakan AI yang lain untuk membuat konten itu. Jadi satu kesatuan kayak gitu. Iya. Dan ada AI lain yang bergerak juga sama. Otomatis di dunia AI. maya tadi akan ke depan akan bisa berisi yang membuat itu AI. Iya, berinteraksi. Ketika manusia tidak Iya, mengisinya, Nah, itu masalah. Oke. Mas Kasan, Mas Pam, ini kan Anda ini kan sebagai pewarta foto ya, jurnalis, termasuk saya juga. Nah, berarti nanti problemnya adalah ketika pada tahapan produksi AI, ini luar biasa ya. Kita buka perkembangannya akan menjadi suatu yang tadi ya unpredictable. Iya. Nah, kalau kita dalam ngomong konteks produk jurnalistik, kan kalau kita ngacu pada kode jurnalistik kan ada 3 produk jurnalistik, yaitu visual, baik itu gambar atau foto, grafis, dan teks atau tulisan berita. Nah, berarti nanti apakah tahapannya, kalau kita ngomong konteks jurnalistik ya, itu hanya pada etika aja Mas, yang bisa dijangkau oleh kode etik ini Mas. Etika dalam penyajian dalam bentuk berita. Karena gini, 2 bulan yang lalu Dewan Pers sudah mengeluarkan pedoman penggunaan produk AI untuk kepentingan pemberitaan. Itu kalau nggak salah ada 11 pasal atau berapa pasal ya, saya lupa. Itu yang salah satunya adalah mendeklar tadi. Setiap produk jurnalistik, produk AI untuk mendeklar bahwa ini adalah produk AI untuk foto maupun video. Nah, saya tanya ke Anda berdua ini, dalam konteks jurnalistik, yang bisa dijangkau, yang bisa dipantau, yang hanya bisa dilakukan dalam konteks jurnalistik apa nih? Ya, kalau dari saya itu memang besok ke depan akan tugas berat itu untuk apa? Jangan ke depan. Aku bolak foto sampean, bolak foto Mas Kasan nggak bisa bedakan nggak? Lah kalau Mas Kasan punya mensrea, niat buruk ya, gampang sekali loh, batal orang Indonesia itu yang percaya. Betul. Jadi saya bilang berat itu karena jika kayak gitu ya. Ini makanya ada jika, ada persyaratannya. Kita tidak jujur. Kesadaran lagi ya. ya kepemeo buku suci. Fakta adalah suci itu. Artinya validasinya memang benar-benar harus ke sana gitu. Kalau ya selama artinya gini, jurnalistik itu kita yakin karena itu ilmu ya. Artinya itu pasti benar. Persoalannya kan kembali lagi ke industri pelaku kan. Penggunaannya. Nah itu tadi seperti yang Mas Kasan bilang. Pihak yang punya niatan Pelaku kan. Iya, industri dan pelaku. Kalau industrinya yakin deh nggak punya etika. Di mana-mana industri nggak punya etika. Itu pahamnya itu pokoknya sebesar-besarnya kepentingan ekonomi, prinsipnya berjalan dan itu berjalan valid ya. Tapi kan pelaku ini kan yang masih bisa untuk kemudian membedakan. Makanya kalau sebenarnya kalau berada di jurnalistik kan ada istilah bisnis 2 kaki kan.
Satu sisi perusahaan itu nggak mau tahu, yang penting untung. Tapi di satu kamar yang lain redaksi ini jualannya kejujuran. Tapi kan ini harus sinkron kan gitu. Ya. Meskipun biasanya ada sedikit kegelisahan di redaksi ketika gitu. Tapi kan karena kemarin masih semua bersifat masih terjaga, terdeteksi, ini masih jalan bersamaan nih, masih aman. Gitu. AI ini kan bisa jadi nggak bisa kayak kemarin-kemarin. Makanya kembali lagi validasi fakta suci itu mungkin itu yang perlu kenceng digemborkan di sana, tidak hanya sebatas etika profesi aja, tapi itu sudah ke manusianya, bukan ke profesi pekerjaan gitu, tapi ke manusianya sendiri. Kemanusiaannya. Dan ini untuk menjawab, bentar Mas, ada tuntutan moral ya untuk ke situ. Nah, ini hadirnya perkembangan AI ini kan juga berada pada posisi yang tepat, yaitu pada saat jujur ya, senjakala media pers. Ketika banyak rontok organisasi atau lembaga pers yang, nah kalau kita ngomong penerapan kontrol Mas ya, kontrol etika di media pers itu lebih gampang daripada ke pelaku personal terutama dalam hal media sosial. Nah ini gimana Mas? Kok rasanya pas banget keberadaan AI ini di tengah kontrol ini sulit dilakukan gitu Mas. Ya mungkin itu momentum ya. Artinya begini, mungkin belum lama lah ada obrolan, mungkin ini agak nyimpang dikit, tapi itu bisa jadi contoh. Yang kemarin kita di grup kita yang foto Vietnam itu. Oh iya. Itu sudah berapa puluh tahun? 53 tahun. Sudah 53 tahun. Itu misalnya nih dari kantor berita itu tidak membuka diskusi itu, kan sudah berhenti di situ semua, diam. Yang keturunannya aja sudah tidak pengen membuka juga karena pelakunya aja nggak mau itu lagi lah membuka. Artinya selesai. Tapi tetap ada kemauan untuk membicarakan kejujuran itu, dan itu menjadi ruang diskusi yang menarik, bahwa artinya ternyata masih ada manusia loh ini. Kan intinya ke sana sebenarnya. Saya rasa ini mungkin juga momentum ya, dengan adanya sejak kala industri pers ini kebetulan muncul AI yang unpredictable. Artinya yang kemarin Mas Bia diskusikan di ruang mes juga ketika ngomongin mulai content value. Saatnya lah kemudian mungkin kita bukan dewa, tapi paling tidak kita bisa ngomong ya, manusia itu kan secara rata-rata standar pemahaman lah. Kalau yang cerdas sih nggak ada masalah. Karena yang cerdas itu kalau yang baik memang baik. Kalau yang enggak jadi penjahat, tapi kan ketahuan tetap mafia besar gitu. Tapi kan kelihatan. Nah yang di tataran raw ke bawah ini kan persoalan nih, kalau enggak kita sampaikan berkali-kali seperti yang dilakukan oleh Mas Kasan dengan pamerannya, itu kan sebenarnya dalam rangka penyadaran itu bahwa ini sudah mulai kayak gini loh. Bagi kita kaum awam, jangan tergesa-gesa untuk kemudian, wah yang penting ini nanti selesai kan ini. Enggak begitu cara berpikir ketika menghadapi ini gitu. Tapi lihat dulu, kita sadar dulu bahwa kita manusia, harus jujur itu penting, kira-kira gitu. Jujur ya. Gara-gara itu. Nah, gara-gara diskusi kita, Mas Kasan dan Mas Pam, ya jadi ada setitik kekhawatiran agenda 5 tahunan kita, yang di situ rawan terjadi pemecah belahan di tingkat grassroots tadi ya. Dan bahaya kan ke grassroots tadi. Kemarin terjadi. Iya. Ini akan lebih yang dibilang secara implisit. Media X itu tadi. Twitter kenapa nggak normal ya? Iya. Kan ada pengendalinya ternyata. Ya, mudah-mudahan kekhawatiran saya nggak terjadi Mas ya. 5 tahun, agenda 5 tahunan nanti. Kemungkinan pasti ya. Pasti. Cuma kita. Ya itu tadi. Apa yang dikatakan Mas Pam itu kayak Pak Dito tadi, bahwa
harusnya ya itu. Ya kayaknya satu-satunya itu untuk saat ini ya. Tapi kalian dia lemah itu Mas. Oh iya. Oh, iya. Iya. Kalau saya sih lebih percaya gini, semua kan kalau kita melihat kesejarahan gitu, Iya. semua kan berkali-kali terjadi gitu, dan itu akan Pengulangan. Siklus ya. siklus dan itu membuat kita pinternya di situ sebenarnya gitu. Dan ini alat ini tadi itu berbiaya rendah Iya. untuk kontestasi 5 tahunan tadi loh. Itu sangat rendah ya. Iya. Karena nggak melibatkan beli nasi bungkus, uang transport truk, ya. Kan sudah terjadi di dunia yang kemarin si Bang Oscar yang di kuliah umumnya Oh iya yang dia menceritakan satu desa benar. yang tidak tahu itu di mana, yang dikelola negara besar gara-gara kampung kecil Benar. berubah total loh ini. Benar. Gitu. Setelah kontestasi itu selesai, ini juga hilang. Iya. Semurah itu sama kan. Makanya hari ini kan kita sudah nggak ngomong yang montok-montok lagi. Iya. Iya kan. Iya. Jadi lebih murah bagi pasar-pasar. Iya. Wih, luar biasa ini. Ini kalau diterusin saya tambah stres. Ya, Sobat Lensa, jangan mengharapkan ya kesimpulan dari, karena saya juga nggak mampu menyimpulkan. Dan ya ini obrolan lepas saja. Tapi terserah nanti Sobat Lensa, efek setelah mendengarkan obrolan kami ini tambah stres, khawatir, atau bahkan ini kabar baik, ya monggo terserah. Dan itu tadi obrolan yang sangat menarik dan sedikit menakutkan bagi saya, terserah. Tapi ya itulah bahwa keberadaan AI ini adalah sebuah keniscayaan sejarah, tidak bisa kita hindari. Dan yang penting adalah bagaimana kita memperlakukan AI ini sebagai tools agar justru membawa manfaat, tidak membawa bencana. Ya. Saya kira itu Sobat Lensa. Jangan lupa kalau punya ide tema apa yang kita obrolkan di episode mendatang, silakan di kolom komentar. Dan terima kasih Mas Kasan, Mas P, Mas Pam, Sama-sama. obrolan kita yang santai tapi bermanfaat dan menakutkan ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa.